Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat se-Islam yang dirahmati Allah, siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, salah satu sahabat terdekat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq termasuk salah seorang pemuka Quraisy yang masuk dalam kelompok paling awal masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq berasal dari kabilah yang dihormati oleh orang-orang Quraisy. Dia berasal dari Bani Taim. Abu Bakar sejak kecil tumbuh menjadi remaja dan menjadi dewasa, telah dijaga oleh Allah dan disiapkan untuk menjadi salah seorang da'i, menjadi seorang sahabat Rasulullah, sekaligus teman dekat Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Abu Bakar adalah pribadi dengan fisik yang sempurna. Tubuhnya tinggi semampai, wajahnya tampan, orangnya sangat ramah, rendah hati, sehingga hampir semua orang ingin bergaul dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ia berdagang sangat jujur, ketika dia menerima tamu sangat ramah, dan dia bisa bergaul dengan semua orang. Ilmunya cukup tinggi, dan Abu Bakar As-Siddiq adalah pemuda yang suka belajar ilmu. Dia salah satu, bahkan satu-satunya orang Quraisy yang sangat mengetahui sejarah bangsa Quraisy dan nasab atau silsilah keturunan dari orang-orang Quraisy. Kalau orang tanya tentang silsilah orang Quraisy, maka mereka bertanya pada Abu Bakar As-Siddiq. Betapa indahnya gambaran Abu Bakar As-Siddiq. Pribadinya sangat baik, penampilannya sangat tampan, orangnya ramah, cerdas, punya ilmu yang tinggi, termasuk kelompok bangsawan, termasuk kelompok agniya, orang kaya. Maka orang seperti Abu Bakarlah yang kemudian setelah Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah, menjadi teman paling dekat dan menjadi teman paling setia dalam mendampingi Rasulullah SAW, baik dalam saat suka maupun duka. Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah Muhammad SAW tidak terlalu berbeda jauh dari segi umur. Rasulullah lebih tua sekitar 2 tahunan dibanding Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata sebelum Muhammad diangkat jadi Rasul, Abu Bakar As-Siddiq dan Muhammad Rasulullah telah bergaul akrab, diperdekatkan oleh Allah karena dunia perdagangan. Maka ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul utusan Allah, salah satu atau salah seorang yang didekati Rasulullah untuk menerima dakwahnya, untuk menerima risalah Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena teman dekat, teman bermain, teman berdagang, maka Abu Bakar menjadi salah satu tujuan paling awal dalam mengenalkan dakwah Rasulullah Muhammad SAW, dakwah menuju risalah Islam. Yang luar biasa, para pemirsa, sahabatku se-Islam, ketika Islam dikenalkan kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar pada saat itu tanpa kebimbangan hati, tanpa kebimbangan pikiran, langsung menerima dakwah dari Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah pernah punya komentar, pernah punya cerita, kalau Rasulullah ini dakwah kepada orang lain, selalu sambutannya didahului dengan kebimbangan. Tetapi khusus pada Abu Bakar,
Maka ketika Rasulullah menyampaikan nilai-nilai tauhid, dakwah Islam, Abu Bakar As-Siddiq langsung menerima dalam pikiran, dalam hatinya, dalam jiwanya. Maka sejak menerima Islam itulah kemudian Abu Bakar menjadi manusia yang lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Karena ketika masa kecilnya dia terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Ketika remaja dan masa mudanya, dia juga terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Ketika yang lain banyak minum khamr, Abu Bakar tidak mau tersentuh dengan khamr. Ketika yang lain suka berinya, Abu Bakar dengan akalnya yang sehat, dengan nurani yang tajam, tidak terlibat sama sekali dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Padahal pada waktu itu Abu Bakar belum mengenal Islam. Sebelum mengenal Islam saja Abu Bakar adalah orang yang mulia. Maka dengan Islam dia semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersahabatkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka kecerdasannya bertambah luar biasa, akhlaknya bertambah mulia, dan menjadi pribadi yang luar biasa yang kemudian menjadikan Abu Bakar memiliki pengaruh yang besar dalam awal-awal penyebaran Islam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq kemudian menerima Islam, maka kemudian dia dakwahkan Islam itu, dia kenalkan Islam itu kepada teman-temannya. Maka kemudian banyak sekali teman-teman Abu Bakar yang kemudian memeluk Islam. Terdiri dari sahabat-sahabat Abu Bakar, termasuk kelompok berpendidikan, termasuk kelompok orang-orang yang kaya, antara lain Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan masih banyak lagi pemuda-pemuda hebat yang waktu itu kemudian mengikuti langkah besar Abu Bakar As-Siddiq dalam memilih Islam. Kemudian dengan berkumpulnya sahabat-sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu, kemudian semakin semangatlah Abu Bakar dalam mengenalkan Islam kepada kalangan masyarakat luas, kaum Quraisy pada waktu itu. Yang luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq dengan kekayaannya, dengan kedudukannya yang terhormat, dengan kecerdasan yang luar biasa, maka dia bisa melakukan dakwah dengan cara-cara yang lebih efektif, yang kemudian menimbulkan kecemburuan, iri, dengki, kebencian dari orang-orang Quraisy yang belum mengenal Islam pada waktu itu.